محمد اللهم صل على محمد آل محمد اللهم صل على محمد آل محمد اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'aliha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Allahumma kun waliyika al-hujjati bin al-hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, baik yang offline maupun yang online yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa jumpa kembali untuk melanjutkan kajian fikih muamalah. Setelah kita selesai membahas tentang masalah nazar yang terakhir, sekarang kita masuk pada bab muamalah yang lain, yaitu masalah mudharabah. Antum bisa lihat pada halaman 551 dalam kitab Muntakhabul Ahkam. Masalah ke-2192. Dalam kitab ini dikatakan bahwa tentang pengertian mudharabah. Mudharabah adalah sebuah akad antara dua orang yang salah satunya merupakan pemilik modal atau namanya malik, dan yang lainnya adalah amil atau pelaksana perdagangan. Ini mudharabah. Jadi mudharabah itu muamalah yang khusus dalam masalah perdagangan, bukan pertanian, ya bukan perkebunan, dan bukan dalam hal yang lainnya, khusus dalam perdagangan antara dua orang, satu pemodal, satu pelaksana atau yang memutar modal tersebut. Bagi pemilik modal, prinsip dari sistem transaksi ini adalah hasil keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara mereka. Itu tentang pengertian mudharabah. Masalah berikutnya, di dalam akad mudharabah harus terdapat ijab dari pihak pemilik modal dan qabul dari pihak amil. Ijab dan qabul dianggap mencukupi dengan mengucapkan setiap ucapan atau dengan perbuatan yang menunjukkan makna mudharabah tersebut. Jadi ada ijab qabul, ada pernyataan, ada ungkapan, ya sehingga jelas ada kesepakatan yang disetujui insyaallah. Masalah berikutnya, terdapat beberapa syarat bagi kedua belah pihak dalam akad mudharabah. Yang pertama baligh, yaitu sudah dewasa secara syar'i. Yang kedua berakal sehat. Ketiga memiliki ikhtiar, yaitu tidak ada yang memaksanya, punya kemauan dan kehendak sendiri. 4, pemilik modal tidak dalam keadaan dilarang menggunakan hartanya sendiri, ya, karena tidak dalam keadaan bangkrut misalnya, sehingga dilarang. Yang kelima, adanya amil, yaitu orang yang memutar modal memiliki kemampuan untuk berdagang, dia punya keahlian,
dalam berdagang. Masalah berikutnya, modal dalam mudharabah memiliki dua syarat berikut. Satu, uangnya telah tersedia. Jadi uangnya sudah ada begitu sebagai uang modal dari pihak pemodal. Karena itu melakukan mudharabah dengan hutang tidak sah hukumnya kecuali setelah serah terima. Syarat kedua untuk modal adalah jumlahnya harus jelas. Misalnya 100 juta, 50 juta. Jadi sejak awal modal harus jelas dari pihak pemodal. Juga nanti keuntungan harus jelas berapa persentasi yang dibagi kepada kedua belah pihak. Dan boleh hukumnya melakukan mudharabah dengan cara kolektif. Misalnya antara dua orang mitra yang salah satunya memiliki saham 1/3 dan yang lainnya 2/3. Kemudian menyerahkannya kepada amil. Jadi mudharabah ini pemilik modalnya boleh 1 orang, boleh 2 orang, boleh 5 orang, boleh berapa saja. Dan pelaksana juga yaitu yang menjalankannya boleh 1 orang, boleh 2 orang, boleh berapa orang. Jadi kolektif boleh. Ya. Kalau hanya 2 orang antara pemodal dengan pekerjanya yang melaksanakannya, nanti dibagi berapa presentasi. Kalau kolektif misalnya pemodal berapa orang, kemudian ambilnya ini berapa orang. Ya. Nanti setelah dibagi presentasinya mereka bagi-bagi lagi begitu. Itu boleh dilakukan secara kolektif seperti itu. Kemudian syarat-syarat keuntungan, masalah 2196. Keuntungan hasil dari mudharabah memiliki beberapa syarat berikut. Syarat pertama adalah keuntungan diperoleh melalui perdagangan dan jual beli. Oleh karena itu, jika seorang pemilik modal memberikan hartanya kepada seorang petani untuk bercocok tanam, kemudian hasil panennya nanti dibagi antara keduanya. Yang demikian ini bukan termasuk mudharabah. Tapi bab lain ini namanya musaqat, ada bab sendiri. Ada syaratnya, ada aturannya, ada kesepakatannya, bukan termasuk mudharabah. Jadi mudharabah hanya dalam masalah perdagangan ya. Mau dagang kelontongan, mau dagang mobil, mau dagang motor, mau dagang pesawat, apa saja termasuk bab mudharabah antara pemodal dan amil atau pelakunya. Syarat kedua, keuntungan untuk kedua belah pihak sudah pasti dan sudah ditentukan sejak awal. Ada kesepakatan. Kalau bisa tertulis, disaksikan. Misalnya pemodal berapa persen, nanti kemudian pelakunya yang melaksanakan berapa persen. Tergantung kesepakatan bersama. Syarat ketiga, keuntungan yang telah ditentukan dalam mudharabah bukan dalam bentuk angka pasti, melainkan harus dalam bentuk presentasi. Ya. Maaf, kalau bentuk uang, misalnya pemodal dapat keuntungan, katakanlah sebulannya nanti 5 juta, 10 juta. Sedangkan pelakunya nanti sekian juta. Nanti bisa berubah. Ya, bisa ada kerugian atau keuntungan berlipat ganda atau anjlok. Itu bisa berbahaya kalau dengan angka yang pasti, tapi dengan presentasi yang sifatnya lebih umum. Ya, misalnya Muhammad menyerahkan 10 juta rupiah modal dalam kewenangan si Ali untuk digunakan berdagang. Dan hasil dari keuntungannya nanti 30% diberikan kepada Muhammad, maka yang demikian ini adalah sah. Dalam bentuk presentasi, berapa persen. Begitu. Ketika keuntungan ditentukan dalam bentuk presentasi, misalnya 5%, maka setiap bulannya bisa menyerahkan jumlah secara alal hisab. Misalnya 300.000 atau 400.000. Kemudian pada akhir perjanjian mereka melakukan negosiasi atau suluh ya, perdamaian bersama, yaitu saling transparan bahwa keduanya telah ridha dengan jumlah bulanan yang dibiarkan dan tak satu pun dari mereka yang saling berhutang. Jadi sekalipun dengan presentasi dan belum ditetapkan secara jelas berapa bagian masing-masing, berapa rupiah, tapi mereka boleh menentukan sekian ratus ribu atau sekian juta keuntungannya. Tapi nanti di akhir tahun dihitung kembali secara jelas, kemudian melakukan perdamaian. Ya, kalau kurang tambahkan atau lebih bagaimana begitu. Dengan cara berdamai dihitung kembali. Kalau mungkin setiap bulannya belum dihitung secara keseluruhan, kan masih menghitung modalnya, perdagangan masih berjalan, belum jelas, maka boleh menentukan keuntungan masing-masing untuk sementara, namanya alal hisab.
Nanti di akhir tahun, setelah perhitungan total baru dikalkulasi lagi secara keseluruhan. Ya, ketika ada kelebihan tambahkan lagi sehingga ada solusi yang terbaik. Dengan setelah itu maka menjadi selesai untuk mendapatkan keuntungan. Masalah berikutnya amil atau yang menjalankan modal itu dengan mendapatkan keuntungan bisa menjadi pemilik sahamnya sendiri dari transaksi tersebut. Oleh karena itu ia bisa menuntutnya dari pemilik modal ataupun menggunakan sahamnya. Misalnya dengan menjualnya atau bernegosiasi. Ya. Syarat kelima adalah keuntungan tidak harus dalam bentuk tunai. Bahkan jika dalam bentuk barang pun, masing-masing dari kedua belah pihak bisa menuntut sahamnya atau menjual sahamnya atau dengannya melakukan transaksi apapun yang dikehendaki. Biasanya keuntungan dalam bentuk uang, uang rupiah, uang dolar, uang apa saja, itu lebih mudah untuk dibagikan ketika keuntungan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang. Syarat ke-6, hasil keuntungan harus dibagi dua antara pemilik modal dan amil. Dan tidak ada orang yang lain yang menjadi mitra keduanya. Karena itu ketika kolektif, ya pemodal misalnya ada 5 orang. Pekerjanya ada 5 orang, nah dia bagi dua. Misalnya pemodal sekian persen, pengelola sekian persen. Nah nanti masing-masing bagiannya dibagi lagi pada beberapa pemodal, pada beberapa pelaku. Ya itu terkait masalah mudharabah dan pembagian keuntungan. Ya. Ini nampaknya agak sulit insya Allah. Sampai di sini ada pertanyaan tentang masalah mudharabah. Ini salah satu muamalah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperlukan adanya kesepakatan bersama, adanya kejujuran, adanya keahlian. Yang punya modal dia percaya penuh kepada pelakunya yang menjalankan modal tersebut. Dan menjalankan harus jujur, ya. Dan harus punya keahlian dalam berdagang. Dagang apa misalnya dia yang ahli. Ya, sehingga tidak terjadi kerugian. Jadi penuh dengan perhitungan gitu. Insya Allah. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum kita teruskan tentang pembatalan mudharabah. Ya. Jadi pakatan bahwa ini si A dan si B, si A pemilik modal, si B yang menjalankan, ternyata sampai tidak ada keuntungan itu atau rugi, si A ini berhak menuntut atau gimana Ustaz? Sejak awal sudah ditetapkan, disepakati bahwa keuntungan berapa presentasi, kerugian siapa yang menanggung. Ya, biasanya kerugian yang menanggung si pemodal, sehingga pelaku itu dia bebas. Karena itu si pemodal harus mengetahui keahlian si pelakunya dan juga kejujurannya. Tapi boleh juga kesepakatan nanti kerugian bagi dua, nggak apa-apa. Tergantung kesepakatan, boleh. Ya, atau berapa persen, boleh. Kerugian buat si itu yang mengelola karena dia tidak bagus mulai bisa seperti itu. Kalau dia teledor, ada perjanjian, dituntut, iya ganti rugi. Nanti ada pembahasan berikutnya insya Allah. Ya. Ya. Ya, silakan. Jadi ada mau minjam uang tadi. Meminjam uang. Buka usaha. Dengan mau puasa nih. Ya. Ini minjem ya, minjem. Awalnya minjam. Dengan dikasih lebih nanti balik 6%. Nggak boleh riba dong. Riba, awalnya akadnya pinjam. Ya. Kita ubah nih akad. Ah. Si teman bilang, saya nggak mau ngasih lebih dari 6% daripada modal. Silahkan itu sendiri. Nah, itu puyeng deh. Baginya gimana? Paham nggak Ustaz? Jadi, coba ulangi gimana? Jadi dia pokoknya bersedia mau metode apapun, robah kayak musyarakah kayak atau musdalifah juga nggak apa-apa gitu. Yang penting keuntungan yang nanti dia akan berikan kepada si pemilik modal tidak lebih dari persentase yang awal pinjam. Gitu. Terus kedua, hitungnya itu dari laba kotor atau laba bersih ya Ustaz? Iya, tergantung kesepakatan juga. Iya, biasanya laba bersih setelah dikeluarkan untuk biaya kontrakan, biaya ini, biaya itu, laba bersih bagi dua. Berapa persen pemodal, berapa persen si pengelola. Biasanya begitu. Iya. Kan biasanya ketika ada perjalanan kan digunakan uang itu. Ya, untuk bayar kontrakan, bayar listrik, air, nanti ada uang rokok segala macam.
sekedar perkirakan apa-apa, alal hisab namanya. Nanti di akhir tahun dicek lagi catatannya berapa sebenarnya keuntungan yang telah diperoleh, begitu, berapa semuanya, baru dibagi lagi dengan kesepakatan bersama. Bisa begitu. Jelas ya, insya Allah. Jadi kalau kita buat seolah-olah itu kita nisbah 90-10, nisbah namanya masalah. Presentasinya sudah jelas, cuma dalam bentuk uangnya itu kalau belum dihitung semuanya bisa alal hisab diperkirakan dengan kerelaan. Kan belum dihitung semua keuntungan. Kalau sudah hitung semuanya baru jelas. Ketika belum dihitung semuanya masih perkiraan alal hisab dibolehkan, nggak apa-apa. Ada kerelaan kedua belah pihak, nggak apa-apa. Dan perkiraannya yang mendekati begitu. Nanti dihitung di akhir tahun misalnya. Kalau dalam perdagangan yang besar, ya bukan keuntungan yang kecil, itu nanti menghitungnya di akhir tahun kan. Karena banyaknya misalnya apa namanya langganan, pengiriman segala macam, yang hutang segala macam. Kalau dihitung semuanya setiap bulan sangat merepotkan. Dan karena uang diperlukan setiap bulan untuk makan. Kalau menunggu keuntungan setahun ya repot. Tiap bulan nggak apa-apa, walaupun tiap bulan sekian rupiah, mendekati berapa persen begitu. Nanti dihitung kembali totalnya. Jadi pengambilan keuntungan al-hisab itu sementara sifatnya. Nanti dihitung kembali begitu. Supaya lebih jelas lagi. Ya. Benar, lanjut ya. Ada lagi? Sudah jelas insya Allah. Masalah berikutnya, akad mudharabah merupakan akad jaiz. Jadi ada akad jaiz, ada akad lazim dalam bab muamalah. Ada jaiz boleh, lazim yaitu mesti. Ini istilah dalam bab muamalah. Artinya apa? Kalau akad jaiz, kedua belah pihak atau sebelah pihak dibolehkan membatalkan. Ya. Dibolehkan membatalkan dan tidak ada masalah. Kalau lazim ya harus dilaksanakan sesuai dengan beberapa syarat. Akad mudharabah merupakan akad jaiz. Karena itu diperbolehkan bagi kedua belah pihak untuk membatalkannya, bahkan sekalipun mereka telah menentukan waktu yang jelas untuk hal tersebut. Jika telah disyaratkan bahwa jangan ada yang menggunakan hak pembatalan, maka hak tersebut tidak boleh digunakan. Ya. Jadi boleh membatalkan. Terutama kalau tidak ada yang dirugikan, ya. Setelah ada kesepakatan, modal disediakan misalnya, kemudian toko sudah ada, barang sudah siap dibeli, ada pihak membatalkan, boleh saja. Yang jelas ada kesepakatan, jadi tidak ada yang dirugikan. Namun jika seseorang menggunakan hak ini, maka mudharabah tetap dianggap batal. Hanya saja orang yang membatalkan tadi telah berbuat maksiat. Jadi ketika ada kesepakatan misalnya, sejak awal ya tentang modal disepakati, bagian keuntungan presentasi disepakati, semua belanjaannya semua disepakati. Nah kemudian kesepakatan, kalau sebegini kita nggak boleh membatalkan ya, sepakati juga. Nah kemudian dibatalkan, ini nggak boleh, karena sudah kesepakatan bahwa kita tidak boleh ada yang membatalkan ketika sudah selesai semuanya, karena sudah repot nanti hitungnya lagi atau cari orang lain repot. Kalau demikian dia dianggap maksiat ya yang membatalkan tersebut ketika sudah ada kesepakatan tidak saling membatalkan. Dan jika pada saat akad juga mensyaratkan sesuatu yang lain supaya tidak melakukan pembatalan hingga waktu tertentu, maka dalam keadaan ini mereka tidak memiliki hak pembatalan ya. Jadi yang penting adanya kesepakatan itu sejak awal. Semua yang berkaitan dengan perdagangan, dengan mudharabah, dengan keuntungan semuanya ada kesepakatan yang jelas. Kadang-kala mudharabah sudah batal dari awal karena ketiadaan syarat-syarat akad mudharabah. Kedua belah pihak modal dan syarat-syarat keuntungan, dan kadang-kala juga menjadi batal dikarenakan alasan berikutnya. Jadi ketika syarat-syarat tidak terpenuhi maka batal. Misalnya belum balik atau pemodalnya atau yang berdagang misalnya tiba-tiba hilang akalnya atau masalah yang lain, maka batal. Ya bubar ketika itu. Dan kadang-kala juga menjadi batal dikarenakan alasan-alasan berikut. 1. Dengan kematian salah satu dari kedua belah pihak mudharabah. Dan jika ahli waris menghendaki, mereka bisa melakukan kesepakatan mudharabah baru.
Ya dengan wafatnya si pemodal maka batal mudharabah itu. Atau dengan meninggalnya ya mengelola maka batal. Kemudian kesepakatan baru oleh ahli waris. Diteruskan atau tidak? Jika diteruskan maka akan berlanjut terus. Yang kedua, seluruh modal hilang atau sirna sebelum memulai mudharabah. Dicuri orang, dirampok misalnya, ya batal otomatis dengan tiba-tiba. Maka mudharabah menjadi batal. Tentunya jika amil yang bertanggung jawab dalam kesernaan modal ini, sebagaimana yang akan dibahas kemudian, maka ia yang harus menggantikannya. Modal sudah dikasih kepada pihak amil dari pemodal, ya, pada kesepakatan semuanya. Masih amil ini pelaku pengelola dia teledor, ya, sampai diambil orang atau hilang di orang, maka wajib mengganti uang yang hilang tersebut. 3, amil tidak bisa melakukan mudharabah dengan yang lainnya atau ikut serta dalam mudharabah dengan yang lainnya kecuali pemilik modal memberikan izin kepada amil. Jadi pengelola itu tidak boleh dia mudharabah pula dengan pihak yang lainnya sehingga terjadi kekacauan nantinya. Jadi akan terjadi kekacauan dan sulit membagi keuntungan dan mengelola kerugiannya. Ketika mudharabah pada awalnya sah, artinya memenuhi syarat akil, balik, ada modal dan seterusnya, jaga sah pada awalnya. Dan juga dengan memperhatikan syarat-syarat yang diperlukan, syarat kedua belah pihak, keuntungan dan modal. Akan tapi akhirnya batal karena dalil yang manapun, maka harus diperhatikan asumsi-asumsi berikut ini. Ketika terjadi ya hal yang membatalkan mudharabah tersebut. 1, jika kebatalan mudharabah terjadi sebelum dimulainya transaksi atau sebelum mukadimah perdagangan, maka tidak ada keuntungan maupun kerugian bagi amil. Ya, ketika sudah siap tokonya, sudah dibuka tapi belum jual beli, maka tidak ada keuntungan ketika itu. Yang kedua, jika tidak ada sesuatu untuk amil pada pertengahan atau sebelum menghasilkan keuntungan, yaitu tidak ada upah atau keuntungan untuknya, dan ia menggunakan sejumlah dari modal untuk nafkah. Seperti misalnya ia menggunakan biaya melakukan perjalanan untuk perdagangan dengan izin pemilik modal, maka ia tidak bertanggung jawab atas biaya ini. Ya, ketika belum buka tokonya atau sudah dibuka tapi belum laku, misalnya jual beli mobil kan nggak setiap hari laku, jual beli motor atau sepeda atau apa ya agak sulit. Kalau makanan ya tiap hari, kalau pakaian kan perlu uang, perlu ongkos misalnya, perlu biaya sekolah, kontrakan, itu dipakai dari modal. Nah, ketika si pemilik modal mengizinkan, pelaku menggunakannya, kemudian bangkrut, maka dia tidak bertanggung jawab. Ya, artinya dia dihalalkan menggunakan biaya dari modal tersebut. 3, pada pertengahan kerja dan setelah diperolehnya hasil yaitu keuntungan telah dihasilkan, akan tapi belum cair atau masih dalam bentuk barang, keuntungan akan dibagikan dan ketunaian barang bukan dalam tanggung jawab si amil. Ya, ini jarang terjadi insya Allah. Sebab keuntungan dalam bentuk uang yang biasanya akan mudah untuk dibagi secepatnya. Setelah selesainya perdagangan, tidak ada sesuatu dalam tanggung jawab amil kecuali apa yang tersisa dari modal, dan jika akhirnya diperoleh keuntungan maka akan dibagi antara pemilik modal dan amil berdasarkan apa yang telah disepakati sebelumnya. Ya, karena pedagang itu di masa lalu, di masa Rasulullah, masa sahabat, kan mereka merantau pergi dagang ke misalnya ke Irak atau ke Syam, ke Syria atau ke Yaman. Ya, itu kan musiman di masa itu. Jadi sekali dagang pulang berhenti dulu, tidak dagang lagi, nunggu musim berikutnya. Nah, sehingga keuntungan itu dihitung ketika setelah pulang. Mereka dikasih modal, dagang, dikasih barang, dikasih yang misalnya transportasinya berupa onta, berupa kuda, macam-macam, berdagang berapa bulan. Ketika musim dingin atau musim panas, nanti pulang baru menghitung keuntungan, langsung dibagi begitu. Itu di masa itu. Nah, untuk kita Indonesia yang nggak ada musim seperti itu, dan sekarang nggak ada musim seperti itu. Sekarang ketika buka warung, buka modal langsung berjalan, ya tiap hari, tiap bulan, bahkan bisa siang malam. Yaitu bisa mengambil keuntungan disepakati setiap bulannya tanggal berapa dan bisa digunakan. Tapi menghitung total nanti setelah akhir tahun atau setelah 6 bulan dengan kesepakatan. Bisa terjadi seperti itu. Ya. Buku yang mana, Ustaz? Kenapa? Halaman berapa?
Oh, dari buku itu. Ya, Ana sebagai ada yang Anda ringkas. Oh, ya. Berikutnya masalah 2203 ya. Karena agak kecil terusnya ini. Ya. Sekarang masalah 2205. Nah, setelah mudharabah batal, seluruh utang pengelola modal kepada mitra niaga tidak menjadi tanggung jawabnya. Ya. Setelah batal tentunya. Kemudian pada halaman 558, hukum terkait pengelola modal. Hukum terkait pengelola modal tidak berbeda dengan hukum pemegang amanah. Modal yang ada di tangannya adalah sebuah amanah. Untuk itu seluruh hukum amanah berlaku dalam hal ini. Jadi modal sebagai amanat dari pemilik modal harus dijaga oleh pengelola dan harus dikelola dengan sebaik mungkin sesuai dengan kesepakatan bersama. Terkait masalah barang dagangan pun harus kesepakatan. Mau dagang apa misalnya, tempatnya di mana, dan seterusnya. Itu detail kesepakatan harus dinyatakan bersama. Masalah 2207. Ketika pengelola modal mengatakan tidak beruntung, tetapi pemilik modal menyangkal. Nih, kalau terjadi seperti ini jadi masalah sulit jadinya. Jadi pemilik modal melihat, meyakini ada keuntungan, barang terjual, kelihatan pembeli. Kemudian pengelola mengatakan tidak ada, rugi begitu. Ini terjadi ikhtilaf atau percekcokan di antara keduanya. Dan pengelola bersumpah di pengadilan. Nah, ketika ada cekcok ya pengadilan masalahnya. Nah, ucapan pengelola modal lebih diprioritaskan kecuali pemilik modal menghadirkan 2 orang saksi yang adil. Ya. Sekalipun demikian, sebelum ada keputusan dari hakim atau pengakuan dari pengelola sendiri, pemilik modal tidak bisa menuntut keuntungan sehingga ada saksi misalnya atau ada sumpah dari pihak pengelola begitu. Nanti pengadilan yang menangani masalah ini. Masalah berikutnya, setelah akad mudharabah terwujud, pengelola modal harus melakukan perniagaan secara wajar dan seperti biasa dilakukan oleh orang lain. Misalnya, setelah membeli mobil, ia harus memasarkannya supaya bisa terjual. Jika diperlukan reparasi supaya memperoleh keuntungan yang lebih besar, mobil ini harus direparasi dan biaya operasi diambil dari modal. Masalah ke-2209. Jika pemilik modal tidak menetapkan cara atau syarat khusus dalam berniaga, ya. Misalnya cara jual belinya bagaimana, ya. Terutama barang-barang yang besar agak sulit seperti mobil, motor, kendaraan. Pengelola modal bebas mengambil langkah dan tindakan apapun sesuai dengan kemaslahatan dan kebaikan niaga. Karena terkadang ketika pemilik modal percaya dengan pengelola dan kalau sudah mahir dalam jual beli, maka pemilik modal menyerahkan sepenuhnya. Tidak Anda serahkan ke antum untuk mengelola uang ini. Atau mau jual bagaimana caranya, bagaimana memasarkannya, di toko mana, silakan. Bisa begitu. Kalau pemilik modal sudah percaya pada pengelola, ya dia sudah mahir, sudah pengalaman. Ya. Kecuali memang sudah terdapat cara khusus yang secara umum sudah diterima khalayak. Dalam kondisi ini, perniagaan harus dilakukan sesuai cara ini. Jika pemilik modal telah menentukan syarat tertentu, perniagaan harus dilakukan sesuai dengan syarat ini. Ya. Jadi mengikuti syarat dari pemilik modal. Jika tidak ada, maka pengelola bebas melakukan sesuai dengan kemahirannya, dengan kemampuannya, tidak terikat ketika itu. Karena tidak ada syarat dari pemilik modal. Misalnya ia telah menetapkan bahwa modal hanya digunakan untuk tujuan beli bangunan. Atau jangan melakukan perdagangan dengan B. Nah, jika pengelola modal bertindak tidak sesuai dengan syarat ini, sehingga menyebabkan kerugian atau modal musnah, ia harus bertanggung jawab. Dan jika diperoleh keuntungan, ia harus tetap menerima saham sesuai kesepakatan. Semuanya kesepakatan. Terkadang pemilik modal tahu, ini dagang tertentu, ya antum sebagai pengelola jangan
berurusan, jangan kerjasama, jangan beli barang ke fulan misalnya atau kota tertentu. Ya, ketika dia melanggar rugi, maka dia wajib mengganti si pengelola. Nah, dalam jual beli internasional misalnya dalam cukup besar kan bisa ada syarat-syarat. Jangan kerjasama dengan Zionis misalnya. Jangan menjual ke sana, jangan beli ke sana, atau jangan ke orang tertentu, jangan kelompok tertentu, jangan ke kelompok teroris misalnya. Itu ada kesepakatan. Nah, jika dilanggar oleh pengelola dan ternyata rugi, maka dia wajib mengganti. Atau kalaupun misalnya nggak ada kerugian, tapi ini melanggar perjanjian, maka pemilik modal bisa menuntut pengelola karena telah melanggar perjanjian. Begitu. Ya, itu penting adanya perjanjian. Masalah berikutnya, pengelola modal tidak boleh bercampur modal dengan harta lain tanpa ada izin pemilik modal. Jangan sampai harta milik pengelola dicampurkan, disatukan kepada harta yang dari modal. Apabila telah bercampur dan lantas modal musnah, pengelola harus bertanggung jawab. Jika yang peroleh terdapat keuntungan, keuntungan ini harus dibagi antara dua belah pihak. Harus transparan betul-betul dalam masalah mudharabah ini. Masalah 2211, ketika akan disebutkan secara mutlak, tidak boleh jual beli dilakukan dengan cara mencicil, kecuali cara ini sudah berlaku di kalangan para pedagang. Ya. Begitu pula tidak boleh melakukan jual beli dengan mencicil apabila cara ini hanya berlaku di kota atau barang tertentu. Jika pengelola modal melakukan jual beli cicilan di kota yang tidak memperbolehkan cicilan, kemudian modal menjadi musnah, ia harus bertanggung jawab. Jadi kesepakatan sejak awal, ya, jual beli motor ini dengan cicil atau tidak, kontan, cash atau boleh mencicil, atau sebagian ini yang dicicil, ini yang harus cash begitu, harus jelas, ya, sejak awal. Dan ketika si pemilik modal menjelaskan secara detail, kemudian dilanggar oleh pengelola dan ada kerugian, maka bertanggung jawab si pengelola atas kerugian tersebut dari pihak pengelola. Masalah berikutnya. Modal tidak boleh dipindahkan ke kota lain untuk berniaga kecuali dengan izin pemilik modal. Atau hal ini sudah wajar terjadi di kalangan para pedagang. Ketika terjadi perubahan, maka ada kesepakatan baru atau dengan izin si pemilik modal. Ketika tanpa izin, kemudian ada kerugian, maka wajib mengganti kerugian tersebut dari pihak pengelola. Karena dia melanggar ketentuan tanpa izin pemilik modal. Pengelola modal tidak boleh mengambil biaya-biaya yang dikeluarkan dari modal, baik selama perjalanan berniaga maupun di kota sendiri. Namun jika ia melakukan perjalanan dengan izin pemilik modal dan menggunakan modal untuk nafkah, ia tidak wajib mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan, kecuali apabila pemilik modal telah menetapkan syarat bahwa nafkah harus ditanggung oleh pengelola sendiri. Ketika dapat izin dari pengelola modal digunakan uang itu, maka tidak ada masalah ketika terjadi kerugian karena sudah mendapat izin dari pemilik modalnya. Tanpa izin pemilik modal, pengelola modal tidak boleh mengangkat wakil untuk berniaga kecuali dalam urusan-urusan yang biasa dilakukan oleh seorang wakil. Jadi pengelola itu sangat terikat sekali. Dia mengambil pegawai yang baru atau memasukkan orang baru atau misalnya sekiranya dia kerjasama dengan mitra yang lain, dikhawatirkan ada kerugian atau misalnya ada perubahan, semua dengan izin pemilik modal. Ya. Bahkan ketika dia misalnya berhalangan untuk mengolah modal dalam beberapa hari, dia mau cuti begitu, ini pun harus dengan izin si pemilik modal. Siapa yang menggantikan, siapa yang jadi wakilnya. Ketika tanpa izin mengambil wakil, jadi kerugian, maka wajib mengganti kerugian tersebut. Harus dengan izin pemilik modal dalam semua urusan. Diperbolehkan bagi amil atau pengelola untuk membeli sesuatu dengan harta mudharabah. Misalnya mengalokasikan 1 juta secara khusus dari harta mudharabah untuk membeli suatu barang. Demikian juga bisa membeli secara umum, yaitu membeli barang dengan 1 juta secara umum dalam hak pemilik modal. Dan saat membayarnya mengambil dari harta mudharabah. Tentunya kedua bentuk transaksi ini baru diperbolehkan ketika akan mudharabahnya mutlak. Dan jika ada syarat khusus dalam hal ini, maka harus dilakukan sesuai dengan apa yang disyaratkan. Jadi ketika misalnya si pemilik modal tidak mensyaratkan
nanti antum kalau beli ini harus dengan izin gitu. Yang antum beli ini saja, jangan beli yang lain. Ketika ini maka terikat si pengelola. Dia beli yang lain harus dengan izin. Ketika tidak kesepakatan, tidak ada syarat tersebut, dia boleh membeli barang yang lain yang dianggap maslahat gitu. Karena tidak ada ketetapan dari si pemilik modal. Semua berdasarkan syarat yang diberikan oleh si pemilik modal. Jadi si pengelola terikat dengan syarat tersebut. Pengelola modal tidak boleh menunda-nunda modal. Sudah kasih modal, sudah sediakan, ya. Mau dagang besok lagi sampai tertunda sampai bulan depan, bulan berikutnya, itu diharamkan dan berdosa. Ketika terjadi kerugian maka wajib mengganti. Ia harus segera mengelola modal untuk berniaga. Jika ia menunda dan timbul kerugian, ia harus bertanggung jawab. Sekalipun demikian, selama modal belum diputar, pemilik modal tidak boleh menuntut keuntungan. Ya keuntungan nggak ada, ya tidak bisa dituntut. Masalah 2217. Pengelola modal bisa menyewa buruh pasar untuk pekerjaan-pekerjaan yang wajar di pasar dan memberikan upah buruh dari modal. Ya. Ini kalau ada kesepakatan yang jelas maka lebih aman bahwa pengelola dibolehkan memanggil atau mengambil buruh atau pekerja atau pembantu. Nah, berapa gajinya misalnya, pekerjaan apa saja, itu harus jelas juga dalam perjanjian antara pemodal dan pengelola. Ya. Nah, jika tidak ada perjanjian, maka dia ada maslahatnya. Kalau bisa minta izin dulu, maka tanya dulu. Pengelola bertanya kepada pemodal. Jika nggak mungkin, maka ketika maslahat, ya, karena nggak ada perjanjian, maka dibolehkan pada kondisi seperti itu. Jika pemilik modal menetapkan syarat bahwa pengelola modal secara otomatis juga bermitra dalam kerugian modal, tadi ditanyakan oleh Ibu ya. Ini ada perjanjian masalah kerugian. Jika pemilik modal menetapkan syarat bahwa pengelola modal secara otomatis juga bermitra dalam kerugian modal, sebagaimana ia juga bermitra dalam keuntungan. Nah, dari sejak permulaan, syarat seperti ini adalah batal. Akan tapi jika ia menetapkan syarat supaya pengelola mengganti sebagian atau seluruh kerugian yang timbul, pengelola harus mengganti kerugian ini. Jika tidak, ia telah bermaksiat. Akan tapi ia tidak berhutang dan setelah mati hal itu tidak terhitung sebagai utang, melainkan hanya sebagai dosa. Jadi namanya mudharah seperti ini. Ya, ketika terjadi kerugian bagaimana? Nah, biasanya itu kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Ya, pengelola tidak bertanggung jawab. Dikatakan ya. Syarat seperti ini adalah batal. Saya ulang ya. Jika pemilik modal menetapkan syarat bahwa pengelola modal secara otomatis juga bermitra dalam kerugian modal, sebagaimana ia juga bermitra dalam keuntungan dari sejak permulaan, syarat seperti ini adalah batal. Jadi jelas bahwa dalam mudharab itu ketika terjadi kerugian ditanggung oleh pihak pemodal, bukan pengelola. Dan pemilik modal tidak memberikan syarat kerugian ditanggung berdua misalnya. Nanti kalau terjadi keteledoran, kesalahan itu ada urusan yang lain. Ya, dikatakan di sini akan tapi jika ia menetapkan syarat supaya pengelola mengganti sebagian atau seluruh kerugian yang timbul, pengelola harus mengganti kerugian ini. Terutama ketika terjadi keteledoran atau kurang hati-hati si pengelola, ya. Kemudian si pemodal menuntut, maka wajib mengganti dari pihak pengelola. Memberikan syarat sejak awal itu tidak dibolehkan. Jika tidak, ia telah bermaksiat. Akan tapi ia tidak berhutang. Dan setelah mati, hal itu tidak terhitung sebagai hutang, melainkan hanya sebagai perbuatan dosa saja. Masalah berikutnya, dalam kaitannya dengan syarat kerugian modal, ada dua bentuk yang dapat digambarkan sebagai berikut. Ini penjelasan lebih detailnya tentang masalah modal. Satu, jika syarat pada saat akad merupakan sesuatu yang wajib, maka wajib untuk diamalkan. Dua, jika syarat pada saat akad merupakan sesuatu yang boleh atau yang jaiz, maka selama akad tersebut masih ada, berarti wajib untuk diamalkan. Dan jika terjadi pembatalan, maka kerugian sebelumnya harus diganti. Ini pakai contoh lebih mudah. Misalnya si Husain menyerahkan modal perdagangannya dalam kewenangan si Muhammad. Si Muhammad sebagai pengelolanya, Husain pemodalnya.
Jika setelah berakhirnya 1 tahun perdagangan, modal Husain yang sebelumnya berjumlah 100 juta turun menjadi 80 juta. Yaitu terjadi kerugian pada modal asli. Maka kerugian ini keluar dari kantong Husain. Husain yang menanggung kerugiannya. Dan Muhammad selama ia tidak bertindak berlebihan, tidak teledor, tidak ada bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Ya. Jadi dia dituntut si Muhammad ini sebagai pengelola kalau dia teledor, ya, atau kesalahan yang dianggap fatal begitu. Sama dia berdagang jujur, wajar, kerugian kok terjadi ya karena ada kenaikan barang, ada inflasi misalnya, nggak bisa dituntut, gitu. Dituntut kalau si Muhammad sebagai pengelola kalau dianya yang teledor, begitu. Misalnya disuruh beli barang di satu tempat yang murah, dia beli di tempat yang lain, atau keluar di langganannya. Atau karena yang lain, maka dia bisa dituntut. Tapi kalau karena inflasi, karena misalnya perubahan global ekonomi dunia, maka nggak bisa dituntut si pengelola ketika terjadi kerugian atau modalnya surut. 4. Sekarang asumsikan pada awal perjanjian saat akad berikut telah disyaratkan bahwa jika terjadi kerugian, maka Muhammad juga harus menanggung kerugian tersebut sebanyak 30%. Hukum-hukumnya adalah sebagai berikut. 1. Syarat di atas ada bersamaan dengan akad lainnya. A. Syarat ini terjadi bersamaan akad wajib seperti jual beli. Misalnya Husain dan Muhammad melakukan jual beli dan pada saat itu juga mensyaratkan bahwa Muhammad harus mengganti juga 30% dari kerugian yang mungkin terjadi dalam mudharabah. Di mana ini merupakan muamalah lain. Maka bagi Muhammad secara syar'i wajib untuk melaksanakan syarat tersebut. Di sini ada 2 akad sebenarnya. Akad mudharabah juga, akad jual beli juga. Jadi antara Muhammad dan Husain, di samping ada akad mudharabah, keduanya itu juga ada akad jual beli. Nah ketika jual beli, disyaratkan ada kerugian ditanggung oleh si Muhammad, juga disediakan mudharabah seperti itu juga. Ya. Ini agak sulit untuk praktek ini, karena 2 akad. Akad jual dan akad mudharabah. Ketika terjadi, maka si pihak pengelola wajib menanggung kerugian. B. Syarat ini bersama sebuah akad jaiz seperti pada hadiah. Jadi akad lazim itu seperti jual beli, ya pasti sifatnya. Kalau akad jaiz seperti hadiah atau hibah itu akad jaiz. Syarat ini bersama sebuah akad jaiz seperti pada hadiah. Misalnya Husain menghadiahkan sebuah kitab kepada Muhammad. Dan mensyaratkan jika terjadi kerugian pada akad mudharabah, Muhammad harus menggantinya sebanyak 30%. Maka selama akad hadiah ini belum batal, secara syar'i wajib hukumnya untuk melaksanakan syariat ini. Dengan demikian, jika Muhammad mengembalikan kitab tersebut kepada Husain, maka ia tidak perlu lagi melaksanakan syarat ini kecuali terjadi kerusakan pada hadiah tersebut sebelum pembatalan. Ya. Kalau tadi akad jual beli kan sifatnya lazim. Ini Muhammad mengatakan, ini Anda jual kitab kepada antum seharga 100.000 rupiah. Nah syaratnya dalam mudharabah ini kan 2. Ini kan akad jual beli. Ini mudharabah. Muhammad dan Husain laksanakan mudharabah sebelumnya. Di sini jual beli. Tapi ketika pada akad jual beli, si Husain sebagai pemodal berikan syarat. Ya. Ini kitab Anda jual kepada antum kan 100.000 rupiah. Tapi dalam mudharabah ini, antum sebagai pengelola, ketika terjadi kerugian, antum nanggung juga sekian persen, gitu. Nah, ketika terjadi kerugian pada mudharabah, si Muhammad sebagai pengelola dia wajib mengganti kerugian tersebut. Itu akad lazim pada jual beli. Atau pada akad jaiz seperti hadiah. Jadi buku hadiahkan ke antum. Ya, hadiah gratis. Kemudian syaratnya antum ketika terjadi kerugian dalam mudharabah ini ikut serta menanggung kerugian. Ketika diterima maka si Muhammad sebagai pengelola dia wajib mengganti kerugian tersebut. Ketika hadiah ditolak sudah dikembalikan hadiahnya, maka dia wajib mengganti kerugian dalam mudharabah. Ini 2 akad ini, ya. Dan ini barangkali sulit untuk dipraktekkan, ya. Jarang terjadi. 2 syarat ini ditetapkan pada saat akad mudharabah. Bukan akad lainnya. Di mana dalam keadaan ini selama akad mudharabah belum batal, maka wajib bagi Muhammad untuk melakukan syarat ini. Jadi syarat ini bisa diberikan ketika akad jual beli, mudharabah belakangan atau ketika akad mudharabah.
itu tidak ada masalah. Jika diterima maka akan bisa dilaksanakan. Ya. Kita lompat langsung pada halaman 564. Pemilik atau pengelola modal lebih dari satu. Tadi sudah kita singgung ala kadarnya. Jika pemilik modal berjumlah satu orang dan pengelola modal berjumlah lebih dari satu orang, pemilik modal bisa melakukan perjanjian yang berbeda tentang persentase keuntungan dengan para pengelola. Ya, misalnya Anda sebagai pemodal, kemudian pengelola ada 3 orang, ya A, B, C. Anda kasih ini semuanya 100 juta untuk antum kelola. Antum tugasnya ini. Nah keuntungannya bisa berbeda. Yang antum bisa berapa persen, antum sekian persen, bisa begitu. Jadi nggak mesti sama, bisa dibedakan dalam pembagian keuntungan terkait berapa persentasenya. Masalah 2221. Jika pemilik modal berjumlah lebih dari satu orang dan pengelola hanya satu orang, masing-masing pemilik modal bisa menuntut persentase keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Dan persentase ini bisa berbeda-beda antara pemilik modal. Mungkin tergantung sahamnya. Yang satu ngasih modal 10 juta, yang ini 30 juta, ini 50 juta. Masing-masing presentasi berbeda ketika menerima keuntungan. Itu bisa diatur dalam perjanjian yang jelas. Jangan sampai mudharabah terjadi tanpa ada pengetahuan yang jelas, tanpa ada kesepakatan tertulis, tanda perjanjian. Ketika kerugian, repot. Timbulnya nanti pertikaian. Timbulnya saling menuntut, timbulnya jadi perpecahan. Itu terkadang terjadi di antara pemodal dan pengelola atau di antara musyarakah investasi terjadi. Karena sejak awal harus jelas betul si pengelola mahir atau tidak. Bagaimana pengalamannya? Dalam hal apa perdagangannya? Kemudian modalnya berapa orang? Berapa yang memberikan modal? Berapa presentasinya? Ketika rugi nanti bagaimana? Harus jelas betul. Ya, ketika jelas maka bisa dituntut yang melakukan keteledoran atau kesalahan secara sengaja. Kalau nggak jelas, nanti saling menyalahkan. Nah, pihak pengelola mengatakan, lah sejak awal nggak ada perjanjian bahwa Anda ketika rugi harus mengganti. Ini jadi masalah, ya, sampai terjadi pertikaian. Sampai di sini ada pertanyaan. Ada waktu 3 menit ya sampai jam 5. Ya. Yang lain saya kira sudah nggak penting lagi dan tambahan saja tentang mudharabah fuduli dan sayembara. Dalam muamalah itu ada istilah fuduli. Ya. Fuduli kalau bahasa Iran itu sok tahu, ingin tahu. Selalu ingin tahu, namanya fuduli. Digunakan dalam percakapan masyarakat. Ya. Tapi dalam bab muamalah fudul artinya melakukan sesuatu tanpa izin sebelumnya, izinnya belakangan begitu. Fuduli itu dalam jual beli ada fuduli, menjual atau membeli. Dalam akad nikah ada fuduli, dalam mudharabah ada fuduli. Banyak pun bisa digunakan. Ya, tanpa izin sebelumnya. Misalnya menjual barang, ya. Misalnya Anda punya barang titipan. Seseorang teman nitip barang ke Anda, motor misalnya. Motor nitip, dia pulang kampung. Lama nggak diambil-ambil motor ini. Juga nggak digunakan. Ya. Dihubungi juga nggak ada, nggak dijawab begitu. Gimana? Hanya Anda jual motor ini. Mau jual fuduli. Ya. Dengan asumsi pemilik motornya nanti akan mengizinkan. Ada perikanan begitu. Sudah Anda jual, setelah ketemu baru Anda izin. Anda izin, motor Anda sudah Anda jual sekian ini harganya. Nah, ketika dia rela, terima uangnya. Ketika rela, Anda wajib mengganti gitu. Itu namanya fuduli. Dalam jual beli, dalam menggunakan barang, dalam akad nikah ada akad nikah fuduli. Ya. Seperti antum punya anak masih kecil. Ya. Teman antum punya anak masih kecil, laki perempuan, antum bisa menikahkan. Keduanya masih kecil ini karena saking ingin hubungan keluarga, antum menikahkan. Nah, setelah dewasa, sudah saatnya untuk berumah tangga, antum sampaikan. Ente sudah nikahkan dengan fulan misalnya. Setuju nggak? Oh, setuju ayah. Udah jadi. Ketika nggak jadi. Itu namanya fuduli. Itu ada bab khusus masalah fuduli. Ya, terkait masalah bab muamalah. Ya, ada pertanyaan sampai di sini?
Kalau nggak ada, iya silakan. Kalau mengelola, sekarang kan biasa tuh kalau di saham, dia pemilik saham, yang mengelola dia tetap gaji. Mudharabah boleh kan? Coba ulangi yang jelas gimana? Kan belum paham. Dia pengelola. Pengelola. Dan dia pemilik modal juga. Cuma dia dapat gaji juga akhirnya. Karena dia ngelola, dia merasa dia bekerja. Dia menerima gaji. Kalau misalkan biasa begitu mulai. Dia pemilik saham ini jadi direktur misalkan. Pemilik saham 50%. Dia dapat gaji sebagai direktur. Tapi nanti di akhirnya juga dividen pembagian hasil. Jadi 2 kali dia dapat. Oh bisa dengan perjanjian. Bisa. Jadi ada beberapa orang pengelola misalnya. Tapi satu orang dia juga pemodal juga, pengelola juga. Dia dapat jatah atau keuntungan sebagai pemodal juga, pengelola juga. Bisa dengan kesepakatan, ada perjanjian. Ya. Misalnya dalam suatu usaha begitu. Ya, Anda sebagai pemodal. Tapi ada satu link misalnya, satu bagian yang nggak bisa dikerjakan oleh orang lain. Anda yang mengerjakan, Anda juga sebagai pengelola juga di situ, dapat keuntungan juga, dibolehkan. Nggak masalah. Ya. Double ya nggak bang. Yang penting jelas perjanjiannya. Kalau nggak ada pertanyaan, sudah pada ngantuk juga ya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan masalah muamalah ini penting untuk kita pahami, sangat penting sekali, dan kita praktekkan insya Allah. Jadi jangan menunggu untuk punya modal besar ya. Kalau ibu punya modal katakanlah 100.000 rupiah, laksanakan mudharabah dengan penjual tahu goreng, tempe goreng, apa gitu, nggak apa-apa ya. Walaupun punya modal 100.000, nanti berapa presentasi latihan melaksanakan mengamalkan fikih ini. Dengan niat mengamalkan fikih maka besar pahalanya dan akan berkah rezekinya. Nanti lama-lama bisa jadi pedagang besar ya, dari kecil dulu akan besar insya Allah. Kemudian kita bisa praktekkan. Nah, masalah ekonomi yang sangat penting ini, karena kita nggak ada ekonomi tidak akan jaya, tidak akan maju insya Allah. Ya, kita baca doa fardhu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun li waliyikal Hujjat ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasira ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Saya mohon maaf, terlebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.